Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan SAG, Guru Pendidikan Agama Islam dan sekaligus Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMA Negeri 7 Sulawesi. Saya ikut Jambore GTK Hebat tahun 2024 dengan judul Menata Hati, Membelai Jiwa. SMA Negeri 7 Sulawesi Selatan adalah sekolah yang terletak di pinggiran Kabupaten Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Darmasraya. Saya tinggal di Kecamatan Sanggir Balai Janggo yang memiliki jarak tempuh dari rumah ke sekolah sekitar 26 km yang melewati rumah-rumah penduduk dan perkebunan-perkebunan rakyat dengan jalan yang masih ada kesulitan-kesulitan. Dalam kondisi normal, saya akan sampai di lokasi SMA 7 lebih kurang 45 menit atau sampai 1 jam demi tugas dan pengabdian saya kepada bangsa dan negara melalui dunia pendidikan. Ekonomis masyarakat yang ada di sekitar SMA Negeri 7 Sulawesi Selatan memiliki pendapatan ekonomi yang cukup bagus dan baik. Namun tidak berbanding lurus dengan semangat dan motivasi peserta didiknya untuk sekolah dengan baik. Indikator ini dibuktikan dengan banyaknya peserta didik yang malas dan tidak termotivasi untuk belajar dengan baik, dan bahkan ada yang tidak disiplin untuk melaksanakan pembelajaran. Maka menyikapi latar belakang keberadaan siswa kita yang seperti ini, maka kami sebagai seorang guru berupaya memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh siswa, sehingga kita bisa membentuk peserta didik yang memiliki siswa yang cerdas dan berkarakter. Untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peserta didik dan keinginan kita untuk mewujudkan peserta didik yang cerdas dan berkarakter, maka kami mencoba memakai strategi tri cerdas. Cerdas itu adalah cermat, energik, responsif, diligent, antusias. Berdasarkan latar belakang yang kita kemukakan, maka kita memperoleh beberapa permasalahan. Bagaimana semua guru memahami tugas dan fungsinya dengan baik secara profesional. Yang kedua, bagaimana seorang guru dapat menggali dan memahami bakat, minat, dan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, bagaimana seorang guru mampu menjadi role model atau memberi teladan bagi peserta didiknya. Yang keempat, bagaimana seorang guru bisa mewujudkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Di pihak lain, bagaimana sekolah itu bisa bagus dan sukses, nyaman, yaitu dengan menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan orang tua peserta didik. Untuk menjawab persoalan-persoalan ini, maka saya sebagai seorang guru telah berupaya memberikan praktek baik dan pengimbasan kepada guru-guru tentang bagaimana kiranya seorang guru itu bisa menjadi guru yang profesional, bagaimana sebenarnya seorang guru itu, hakikat seorang guru itu sebenarnya. Hakikat seorang guru itu sebenarnya bukan seberapa banyak materi yang dia berikan, tetapi seberapa jauh ia bisa menyentuh rohani peserta didiknya. Sebagai seorang guru, saya menyadari bahwa setiap sikap, ucapan, dan perbuatan saya akan ditiru dan dicontoh oleh murid. Maka saya berupaya semaksimal mungkin mewujudkan pembelajaran yang menuntun dan memberikan keteladanan kepada peserta didik agar mereka bisa mewujudkan impian untuk menjadi orang sukses
cerdas, dan berkarakter. Dalam hal ini, kita berupaya mencerdaskan pemikirannya, mencerdaskan jiwanya, dan juga mencerdaskan sikapnya. Untuk memahami karakter peserta didik, maka sebagai seorang guru kita perlu melakukan diagnostik terhadap latar belakang ekonomi, emosi, dan juga memahami bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik. Ketika itu kita dapatkan, maka seorang guru akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan bakat minat yang dimiliki oleh peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru tidak boleh lagi mengajar dengan menuntut, tetapi harus menuntun. Seorang guru tidak boleh lagi memberikan justifikasi, judgement negatif kepada peserta didik. Karena ketika memberikan judgement negatif kepada peserta didik, berarti pada dasarnya guru sedang mematikan potensi yang ada pada diri peserta didik. Di kelas, saya telah berupaya untuk mewujudkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Yaitu pembelajaran yang beranjak dari kebutuhan peserta. Pembelajaran di kelas, seorang guru harus mampu untuk merencanakan pembelajaran dengan baik, melaksanakan dengan baik, dan juga melakukan evaluasi dengan baik. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mendesain pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan kebutuhan murid. Hari ini tidak lagi bersifat teacher center, tetapi seharusnya bersifat student center. Di kelas, kita berupaya memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tidak monoton, sehingga pembelajaran itu nyaman dan baik untuk peserta didik. Dan kita tidak boleh lagi, dan kita perlu melakukan mendiagnosa gaya belajar peserta didik kita, sehingga kita bisa menerapkan model-model yang tepat untuk peserta didik kita. Beda anak, berbeda potensi pendekatan kepada anak. Seorang guru tidak boleh lagi memaksakan kehendak. Guru adalah orang yang serba tahu, tetapi justru seorang guru harus mampu menembus dan menyerap kebutuhan peserta didik, dan kita berikan pendidikan yang baik menurut kebutuhan mereka. Dalam mewujudkan sekolah yang disiplin, aman, nyaman, maka hal yang tak kalah pentingnya kita wujudkan dan kita laksanakan di sekolah adalah menjalin kolaborasi, sinergi, dan komunikasi dengan orang tua peserta didik. Hal ini dimaksudkan agar seluruh persoalan-persoalan yang berkaitan dengan peserta didik, baik dari sisi kekurangan maupun kemajuan peserta didik, dapat dikomunikasikan dengan baik dengan orang tua peserta didik. Karena orang tua adalah merupakan energi kemajuan untuk sebuah sekolah. Karena itu, kebutuhan mendesak kita hari ini adalah bagaimana membangun komunikasi itu dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Salam hebat, guru hebat.